Nona Jiang, rumahku tidak buruk kan? Tidak buruk, cukup bagus. Aku hanya ingin tahu apakah seseorang akan tiba-tiba pulang dan merusak suasana hati. Siapa yang peduli padanya? Pasangan tak tahu malu ini datang membuatku jijik di rumah pernikahan. Song Hao, pergi ke sana dulu. Aku tidak akan mempermasalahkan apa yang terjadi pagi ini. Namun, kapan tepatnya kau akan menceraikan wanita celaka itu? Wanita jahat Bai Mengyou itu sangat sulit dihadapi. Dia sombong bisa hasilkan 8 juta 3 hari. Aku hanya memberinya 500 untuk biaya hidup setiap bulan. Lihat dia berhasil mendapatkannya. Kita ambil kesempatan mempermalukannya. Aku keluarkan surat cerai tampar wajahnya. Bukankah itu akan terasa menyenangkan? Aku sudah lama tidak tahan dengan wanita sialan itu. Song Hao, tahukah kau apa yang paling aku sukai darimu? Seperti Hentikan. Kalian datang untuk membuatku jijik di rumahku sendiri, bukan? Keluar. kamu belum mendapatkan 8 juta itu. Kalau belum dapat, cepat ambil. Jangan ganggu kami. Jangan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini, Song Hao. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuatku menyesal. Beberapa tahun terakhir bersamamu, aku menanggung kesulitan bersamamu. Aku melayani ibumu. Aku mengurus segala sesuatu di rumah tangga. Mengapa semua itu hanya memberiku pengkhianatanmu, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan? Jika aku punya uang saat itu, mengapa aku harus menikahi benalu sepertimu? Jelaskan dirimu dengan jelas. Pergi sana. Cepat keluar. Melihatmu seperti ini merusak suasana hati. Kamu abaikan kasih sayang suami istri. Maka jangan salahkan aku jika nanti aku bersikap kejam. Kepala pelayan Bai. Aku akan resmi kembali ke keluarga Bai dalam 3 hari. Sekarang, aku ingin kamu membantuku menyelidiki seseorang. Namanya Jiang Yushan. Aku ingin semua informasinya. Berhenti di situ. Cepat tuangkan teh untuk Nona Jing. Kamu sama sekali tidak punya kesadaran diri. Mengapa aku bahkan menikahimu? Minumlah. Teh hijau cocok untukmu. Bukankah kau bilang kau akan menghadapiku dengan 8 juta? Mana uangnya? Tidak apa-apa. Tidak masalah jika kau tidak bisa menyediakannya. Sebagai gantinya, kau bisa bersujud padaku beberapa kali lagi. Dan kita anggap impas. Yushan dan aku sudah membicarakannya. Tanda tangani surat-suratnya. Kamu tidak perlu membawa 8 juta itu. Keluar dari sini. Dan kita anggap impas. Song Hao, aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Apakah kamu menyesalinya? Akan sama saja bahkan jika kamu bertanya 10 kali. Baiklah. Bagaimana kamu punya uang sebanyak itu? Dalam 3 hari. Kamu tidak menggait om-om kaya kar. Aku menasihatimu mulai sekarang. Jaga mulutmu bersih saat berbicara.
Cukup. Aku sudah memberikan uangnya. Siapa di antara kalian berdua yang akan berlutut lebih dulu? Bai Mengyu, kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Aku memperingatkanmu sekali lagi. Jiang Yushan, jika kamu berani menyentuhku lagi, aku buat keluarga Jiang mau hilang dari kota. Kau pikir kau ini siapa? Apakah kau pikir kau hebat hanya karena kau menyediakan 8 juta? Dan kau ingin membuat keluarga Jiang kami lenyap? Itu benar-benar lelucon besar. Song Hao, kenapa kau tidak cepat kendalikan wanita celaka ini? Berhentilah berdebat, Meng Yo. Bagaimanapun kamu sudah menghasilkan 8 juta sekarang. Jadi mari kita lupakan saja masalah ini. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengantar Nona Jiang pulang dulu. Kamu tetap di rumah dan memasak. Tunggu. Song Hao, ketika aku tidak bisa menyediakan uangnya sebelumnya, kamu menyuruhku pergi memasak. Sekarang, setelah aku bisa menyediakan uangnya, kamu masih ingin aku pergi memasak. Apakah kamu benar-benar memperlakukanku seperti pembantu? Bai Meng Yo, apakah kamu sudah selesai? Jangan keterlaluan. Tak ada kesempatan pukulku setelah ini. Aku tidak akan tinggal di sini lagi. Seseorang akan datang menjemputku. Dan perjanjian perceraian ini, aku juga tidak akan menandatanganinya untuk saat ini. Selama aku tidak menandatanganinya selama 1 hari. Jiang Yushan jadi simpanan 1 hari lagi. Kau, Apa kamu percaya aku bisa membunuhmu sekarang juga? Berhenti. Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Aku bertanya dari mana asal 8 juta milikmu. Jadi kamu juga dipelihara seseorang. kau adalah orang itu di jalan hotel. Hotel. Jadi kalian berdua sudah lama bersama di hotel. Lalu hak apa yang kamu miliki untuk menuduhku selingkuh? Bai Meng Yo, lihat dirimu berpura-pura begitu suci. Bukankah kamu juga bertemu pria di luar? Bersikaplah lebih sopan kepada Nona Bai. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan Anda lolos. Mengapa kamu berpura-pura? Pria yang bisa dikencani Bai Meng Yo juga tidak mungkin sehebat itu. Biar ku beritahu. Aku adalah ketua grup Jiahua. Didukung oleh Imperial Didu Internasional. Sebaiknya kamu bersikap rendah hati. Jiahua. Lalu, apakah Anda tahu milik siapa Imperial Didu Internasional? Tentu saja aku tahu. Keluarga Bai konglomerat, terkaya nomor 1 di kota ini. Sampah sepertimu. Kamu tidak mampu bergaul dengan mereka. Kalau begitu biar saya beritahu Anda, istri Anda Bai Meng Yo adalah tepatnya. Pria tampan. Kau tidak bermaksud mengatakan kan? Bahwa Bai Meng Yu adalah anggota keluarga Bai. Anda benar. Sepanjang hidupku, aku belum pernah mendengar lelucon selucu ini. Lihatlah Bai Meng Yu. Di mana dia tampak punya takdir kaya mulia. Dia tak pantas bawakan sepatu pelayan. Yushan benar. Bisakah 8 juta membeli martabatmu? Bisakah itu membeli hak kelahiranmu? Wanita jahat ini beraninya kamu memukulku. Kau akan membayar harga untuk kata-kata yang kau ucapkan hari ini. Kau berhenti di situ. Kau memukul seseorang dan berpikir bisa pergi begitu saja. Dia telah memukulku selama bertahun-tahun. Apa salahnya aku memukulnya kembali sekali ini? Aku tak tanda tangan perceraian sekarang. Bukankah masih ada masa tunggu 1 bulan? Selama periode waktu ini, bukankah perusahaan keluarga Jiangmu akan melantai di bursa? Jiang Yushan. Hal-hal kotor yang kalian berdua lakukan di kamarku. Terekam jelas oleh kamera pengawas. Pada konferensi pers yang akan datang, aku akan memberi kalian berdua hadiah besar. Bai Meng Yo. Selamat datang di rumah Nona Sulung. Meng Yo. Akhirnya kau memutuskan untuk kembali. The film was translated and narrated Ayah by dalam M perjalanan Media. pulang.
Tuan mudamu menceritakan semuanya padaku tentang kematian ibu saat itu. Aku seharusnya tidak menyalahkanmu, aku minta maaf. Aduh, ini semua salah ayah. Dulu karena kau terlalu muda. Ayah tidak memberitahumu kebenarannya. Takut kau akan hancur. Baguslah kau sudah kembali. Meng Yu, ayah dengar kau menderita keluhan di keluarga Song. Jangan khawatir tentang keluhan ini. Ayah pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Kau sekarang adalah nona muda terhormat dari keluarga kita sendiri. Apa yang ayah berutang padamu, ayah pasti akan menggantinya. Kepala pelayan Bai. 15 villa di pusat kota, 2 gedung komersial di pusat bisnis distrik atas, 20 apartemen dengan pemandangan sungai, 2 miliar saham grup, 100 set perhiasan emas, 100 set jok, 1 Rolls Royce Phantom, 1 Bentley Flying Spur, 1 Ferrari 296. Meng Yu, kau telah menderita. Ini adalah hadiah selamat datangmu karena kembali ke keluarga Bai. Ayah, kau terlalu boros. Aku tidak butuh sebanyak itu. Seorang putri keluarga Bai harus memiliki kehadiran keluarga Bai. Kepala pelayan Bai sampaikan perintahnya. Malam ini saya adakan jamuan sambutan besar sekota. Saya ingin mengadakan upacara penyambutan untuk putri saya. Ya. Sayang, aku sangat menyukai semua tas ini. Bisakah kau membelikan semuanya untukku? Bungkus semuanya. Ya, Tuan. Kau yang terbaik. Halo, Tuan. Total tas ini 600.000. Apakah Anda akan membayar dengan kartu atau tunai? Kartu. Maaf, Tuan. Tidak ada uang di kartu ini. Apa bagaimana mungkin? Bisakah Anda periksa lagi? Ini adalah kartu. Song Hao, kau tidak menolak membelikannya untukku. Dan diam-diam mentransfer uangnya keluarkan. Tidak. Sayang, bagaimana mungkin aku? Aku tahu apa yang terjadi. Pasti Bai Meng Yu sialan itu. Dia menggunakan kartu palsu ini untuk menipuku. Jadi bagaimana dengan tas-tas ini? Jangan khawatir, aku akan menelepon dan bertanya. Aku akan mengambil semua tas ini. Bai Meng Yu, kalau kau benar-benar suka, akan kuberikan padamu. Bai Meng Yu, kamu mencoba menipuku dengan kartu palsu. Kamu berani datang ke sini. Kamu semakin berani saja. Kau terlalu bodoh, apa yang bisa kulakukan tentang itu? Bungkus saja semuanya dan kirimkan ke rumahku. Ya, Nona. Ya, Tuan. Gembel. Kau. Beraninya kamu. Ini semua salahmu. Halo. Apa katamu? Keluarga Bai mengadakan perjamuan. Keluarga Jeng kami juga menerima undangan. Baiklah. Perjamuan yang diselenggarakan keluarga Bai kali ini sangat mewah. Cepat tanyakan pada asistenmu apakah kau menerimanya. Sudahlah. Perjamuan keluarga Bai ini. Kau harus pergi sebagai pacarku. Ketika saatnya tiba, pastikan untuk menjilat keluarga Bai dengan benar. Maka kau akan bisa naik daun dengan cepat di dunia ini. Apa artinya 8 juta? Terima kasih, Ye Shan. Ayo pergi. Halo, Nona Sulung mohon segera turun ke garasi parkir bawah tanah. Tuanmu telah menyiapkan kejutan untuk Anda. Benarkah? Cheng Si. Aku meneleponmu, tapi kamu tidak menjawab. Aku tidak menyangka akan menangkapmu di sini. Kenapa harus kau? Meng Yu, di mana kamu sepanjang hari? Apakah kamu bersama selingkuhan itu selama ini? Bukan urusanmu sama sekali. Bai Meng Yu, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu dan pezina itu berani menyentuh uangku. Kamu benar-benar mencoba menipuku. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat apa yang terjadi jika kamu menipuku. Song Hao. Ada terlalu banyak mobil di sini, dan ada kamera pengawas.
Cari tempat lain. Bai Meng, kau benar-benar berani memukulku. Ketika saya menelepon barusan, Nona Sulung bilang dia akan segera turun. Mengapa dia belum muncul setelah lebih dari 20 menit? Bagaimana kalau saya naik dan memeriksanya? Anda ingin mengundang keluarga Jian. Pada saat itu, Jian Yuxian pasti akan membawa Song Hao. Aku ingin lihat Song Hao menangis. Menangis terseduh-seduh dan berlutut. Ini buruk, ada yang tidak beres. Apa Meng Yu menghilang? Tuan mudamu sudah pergi mencarinya. Dia bilang dia akan segera memberitahu saya jika ada berita. Mereka benar-benar tidak ingin hidup. Sampaikan perintahnya. Semua orang di Perjamuan harus pergi mencari putri saya. Ya, Hei, tunggu sebentar. Penemu petunjuk pertama dapat hadiah 1 juta. cepat lepaskan aku. Kalau tidak kau akan mati dengan kematian yang lebih buruk nanti. Masih bicara keras bukankah? Kamu baru saja mengikuti pria yang benar-benar melarat, seorang anak miskin. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ada apa? Dulu kau telanjang dan biarkan aku tidur. Sekarang kau sekara, bila ku sentuh sedikit, kita belum bercerai. Aku hanya menjalankan hak seorang suami. Kau bisa masuk penjara nanti. Untuk perlahan dan menyeluruh memeriksa hak-hak sialanmu. Kalau begitu aku akan memukulmu sampai kau tidak bisa bicara lagi. Apa kau tidak suka bersama selingkuhan itu? Baiklah, aku akan membakar wajahmu saja. Aku akan lihat, apakah dia masih menginginkanmu setelah itu. Aku akan membiarkanmu bicara. Aku akan membiarkanmu bicara. Song Hao. Kau. Siapa? The film was translated and narrated by M Media. Mu Chengxi. Kenapa kau ada di mana-mana? Lumpuhkan dia. Tunggu. Jangan menyebabkan kematian. Lepaskan aku. Berlutut. Omong kosong. Berlutut. Tidak. Menggonggonglah seperti anjing. Gonggong. Gue. Gugup. Apa aku perlu mengajarimu? Gu. Lebih keras. Gue. Gu. Gue. Gu. Gugup. Kau tidak boleh memberitahu ayahku tentang ini. Aku tidak ingin dia khawatir. Mengerti. Ayah, kenapa kau ada di sini? Meng Yu, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang berani membuat masalah tepat di bawah hidungku. Bagaimana caramu melindungi Mang Yo? Ayah, ini benar-benar bukan salahnya. Aku menjadi sasaran balas dendam oleh bajingan itu. Sampah dari keluarga Song itu lagi. Kepala pelayan Bai. Siapa itu membuat keributan besar pagi-pagi begini? Di mana Song Hao? Ada urusan apa dengan putraku?
Dia tidak ada di rumah. Mama. Menjauh. Lepaskan aku. Kalian semua siapa? Apa yang ingin kalian lakukan? Berapa banyak putriku dihina dan dirundung di rumahmu? Kau tanya aku mengapa aku di sini. Tentu saja aku di sini untuk mendapatkan keadilan bagi putriku. Putrimu. Bai Mengyol. Bukankah dia baru saja muncul dari batu? Bagaimana dia tiba-tiba punya ayah? Aku tahu. Jangan-jangan kau adalah ayah baptis yang dia akui di luar. Jaga ucapanmu. Atau aku akan mencucinya dengan air toilet. Kau. Apa kalian semua tahu siapa aku? Aku adalah calon menantu keluarga Jian. Jika kalian menyinggungku, itu sama saja dengan menyinggung seluruh keluarga Jian. Kenapa ribut sekali? Siapa kalian semua di sini? Tuan Besar Bai. Tuan Besar Bai. Dia adalah kepala keluarga konglomerat Bai. Benar, cepat minta maaf kepada Tuan Besar Bai. Dasar bajingan. Mertua, itu salahku, karena gagal mengenali pentingnya dirimu. Aku pantas mati. Baru sekarang kau tahu menyesal. Kau berani menentangku. Cara kau memperlakukan putriku. Persis seperti itulah aku akan memperlakukanmu hari ini. Meskipun Bai Mengyu milik keluarga Bai Anda. Jangan pakai kuasa untuk tindas orang. Sejak dia menikah ke dalam keluarga ini selama bertahun-tahun, dia tidak melakukan apa-apa. Dan saya harus melayaninya. Menjalani hidup nyaman seperti nona muda yang dimanjakan. Tuan Besar Bai, Anda harus berbicara dengan hati nurani. Ibu, kau benar-benar tahu cara memutarbalikkan fakta. Mengyol. Baiklah, karena kau bilang kau dulu melayaniku. Sekarang karena kita punya begitu banyak tamu hari ini, bukankah seharusnya kau memasak makanan untuk kami? Kau mungkin bahkan tidak tahu di mana pasar sayur. The film was translated and narrated by M Media. Istri itu salahku sebelumnya karena tidak peka. Aku tidak tahu bagaimana menghargaimu. Maafkan aku kali ini saja ya. Itu tidak mustahil. Kecuali kau benar-benar putus dengan Jiang Yushan. Mengyol, mengapa kau meninggalkan rumah sakit? Aku bisa menangani ini di sini. Lagi pula dengan pria baik seperti Cheng Zi di sini. Kau tidak bermaksud berdamai dengan Song Hao kan? Istri jika aku putus saja dengan Jiang Yushan. Kau akan bersedia kembali ke rumah kan? Ya, Jiang Yushan, cepat kemasi barang-barangmu cepat. Song Hao. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Kau yang terus merayuku sebelumnya. Itulah mengapa aku sempat dibutakan oleh nafsu. Tapi mulai hari ini, di depan istriku dan ayah mertuaku, aku memutuskan semua hubungan denganmu, dan kita tidak akan memiliki kontak lebih lanjut. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan jernih? Jiang Yushan, pintunya ada di sana. Silakan keluar. Song Hao, kau punya nyali. Ini tidak akan berakhir di sini. Istri aku sudah mengusirnya. Bisakah kita hidup baik bersama sekarang? Apakah kau membawa barang itu keluar? Tuan Song. Tanda tangani. Ini apa maksudnya ini? Kau tidak bisa mengerti apa yang tertulis hitam di atas putih. Mengyu, bukankah kau sudah memaafkanku? Mulai hidup baik denganku. Kau lupa perlakuanmu padaku dulu. Dan kau masih berharap aku memaafkanmu. Song Hao tidak akan berani bermimpi melakukan ini. Selain itu, Cheng Zi dan aku akan bertunangan dalam beberapa hari. Sedangkan kau seperti tikus di selokan. Melihatmu hanya membuatku muak. Berhenti di situ. 50% saham perusahaanmu termasuk dalam harta gono gini kita. Dikonversi menjadi uang tunai itu sekitar 10 juta. Transfer saja ke rekeningku. Mengenai rumah ini, aku tidak menginginkannya. Itu adalah tempat kau dan ibumu tinggal. Aku merasa jijik. Mengyol, kau jelas tahu aku tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu sekarang. Itu tidak masalah. Jika kau tidak punya uang, berlututlah dan bersujud padaku. Satu sujud keras bernilai 10.000. Bersujudlah sampai kau mencapai 10 juta. Ini, 1000 sujud dan orang itu akan mati.
Bai Mengyu, bukankah kau sengaja mempersulit kami? Aku sengaja mempersulitmu. Aku mempelajari trik ini darimu. Ibu, Bai Mengyu. Beraninya kau mempermalukan kami seperti ini. Memangnya keluarga Baimu itu siapa? Nah, abaikan saja mereka. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan keluarga Bai mereka kepada kita. Mama tolong jangan ikut campur lagi ya. Jika tidak ada masalah tanda tangani saja. Mengil, aku akan mencari cara untuk memberimu apa yang kau inginkan. Tapi, bisakah kau memberiku kesempatan untuk mengejarmu lagi? Dokumen ditandatangani. Pergi. Pergi. Mengil. Apa kau tahu? Kau habiskan hari dengan orang Song. Jiang Feng ayah Jiang Yushan. Sekarang masalah perusahaan saya go public sudah tertunda. Orang-orang dari keluarga Bai telah turun tangan secara pribadi. Ayah. Aku benar-benar tidak tahu. Bai Mengyu putri konglomerat Bai. Apa gunanya mengatakan sebanyak ini sekarang? IPO perusahaan tidak bisa ditunda. Tak peduli metode kau pakai sekarang. Kau harus mohon belas kasihan Bai jika tidak. Kau keluar dari rumah ini. Ayah. The film was translated and narrated by M Media. Ikut aku. Baiklah. Saya harap semua departemen melakukan beberapa perubahan. Jika Anda punya permintaan atau saran, bicaralah dengan berani. Sekian untuk hari ini. Bawa saja dia ke sini. Nona Bai. Jarang sekali melihat Nona Jiang begitu patuh. Ada masalah apa? Nona Bai, seperti yang kau tahu, perusahaan ayahku akan segera melantai di bursa. Kami tidak boleh membuat kesalahan apapun saat ini. Aku mohon kau berbelas kasih. Ya. Apa kau tidak melihat apa yang tertulis di pintu masuk perusahaan? Anggota keluarga Jiang dan anjing dilarang masuk. Nona Bai, aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon kau menunjukkan keringanan. Pastikan perusahaan ayahku aman di bursa. Kau bisa memintaku melakukan apa saja. Sudah lama aku memperingatkanmu. Jangan memprovokasiku. Nona Bai, itu semua salahku. Jika perusahaan ayahku tidak bisa melantai di bursa, mereka akan mengusirku dari keluarga Jiing. Nona Bai, beri aku satu kesempatan tebus salah. Bisakah kau? Aku bersumpah, aku tidak akan pernah berhubungan lagi dengan Song Hao. Ketika aku melihatmu dan Song Hao telanjang muncul di kamarku, di tempat tidurku sejak saat itu, aku sudah bersumpah. Aku pasti akan merusak reputasi kalian berdua. Ketua Bai saya datang untuk memberikan. Kau ingin kesempatan kan? Baiklah, mulai hari ini, kerja jadi petugas kebersihan di Didu Internasional. Bekerja selama sebulan penuh, dan aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan ini. Nona Bai, Nona Bai. Hei, ku dengar dia adalah putri sulung dari keluarga Jiing. Aku ingin tahu bagaimana dia bisa memprovokasi ketua Bai kita. Dia benar-benar bersedia membersihkan toilet di sini selama sebulan. Baunya busuk. Sepertinya dia berhubungan dengan suami ketua Bai. The film was translated Jadi and dia adalah narrated by simpanannya. M Kalau Media. begitu tidak ada yang perlu disimpati. Apakah kamu buta? Cepat ambilkan untukku. Kau. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lakukan di sini?
Tuan mudamu. Aku datang hari ini untuk meminta maaf kepada Nona Bai. Aku pikir seseorang sebaik Nona Bai akan dengan murah hati memaafkanku. Aku tidak pernah menyangka dia akan menemukan metode penyiksaan seperti itu. Namun tuan mudamu, aku mengakui kesalahanku. Aku hanya tidak tahu apakah tuan mudamu bisa memberikan kata-kata baik untukku. Apakah kamu belum mandi? Kau, Setelah membersihkan toilet di sini, pergi bekerja selama sebulan di grupmu kami juga. Bai Mengye, tunggu saja. Aku benar-benar tidak akan melepaskanmu. Baiklah, kau boleh kembali sekarang. Butler Bai akan datang dan membawaku ke sana. Baiklah. Jika terjadi sesuatu pastikan untuk segera menghubungi saya. Aku tahu. Ayo pergi, ayo pergi. Halo. Orang bermargamu itu sudah pergi. Bai Mengyu baru saja akan menuju ke sana. Bagus, tunggu sebentar, cukup bekerja sama denganku, dan selesaikan semuanya dengan bersih. Kau tidak akan kekurangan uang. Baiklah. Halo Ketua Bai, Ketua Fang kami akan segera tiba. Saya akan mengantar Anda ke ruang pribadi terlebih dahulu. Kau tunggu saja aku di sini. Berapa lama lagi sampai Ketua Fang tiba? Ada kemacetan jadi dia seharusnya segera tiba. Ketua Bai, silakan minum segelas air terlebih dahulu. Saya akan keluar dan memeriksa. Halo Ketua Song. Obatnya sudah diminum. Begitu dia pingsan, saya akan segera membawanya kepada Anda. Tapi Anda harus membayar saya 30% dari komisi terlebih dahulu. Berikan nomor kartunya padaku. Ketua Bai, Anda baik-baik saja Ketua Bai. Anda baik-baik saja. Saya akan mengantar Anda menemui Ketua Fang sekarang juga. Ketua Son, saya sudah membawa orangnya. Ambil uangnya dan ingat. Terima kasih Ketua Song. Mengil. Mengil. Aku tidak bisa melihatnya sebelumnya, tapi dia punya daya tarik. Melihat sekarang dia cukup cantik. Ayo. Bagaimana perkembangannya? Belum keluar. Mengyo. Mu Chengzi, bagaimana kau bisa masuk? Bai Mengyu, kau berpura-pura. Beraninya kau menipuku. Song Hao, kau sendiri yang menyebabkan ini. Kau bahkan tahu cara merekam bukti kriminal itu sendiri. Dengan begitu polisi tidak perlu repot-repot mengumpulkan bukti. Kau bisa menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Bagaimana kau tahu itu aku? Salahkan dirimu sendiri yang bodoh. Nona muda, saya baru saja mengonfirmasi sesuatu. Ketua Feng memang masih di luar negeri. Dia belum kembali. Kalau begitu sepertinya seseorang sengaja berniat menyakitiku. Kalau begitu, jika aku tidak menghubungimu setelah setengah jam dan belum kembali, segera suruh Mu Cheng saya datang. Baiklah. Mengyo, ingat hubungan kita sebagai suami istri. Tolong lepaskan aku kali ini saja. Kau bisa mendapatkan uang sebanyak yang kau mau. Jangan serahkan aku ke polisi. Apa menurutmu yang kurang dariku adalah uang?
Lihat sampah dan orang celaka sepertimu. Menerima hukuman hukum. Bai Mingyu, jangan terlalu kejam. Haruskah kau memaksaku sampai mati? Tindakanmu sendiri terlalu menjijikan. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini. Hati-hati. Mu Chengze. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret seseorang bersamaku. Mu Chengze. Mu Chengze. Mu Chengze. Mu Chengze. Panggil ambulans. Kau sudah bangun. Kenapa kau begitu bodoh? Kau lihat dia pegang pisau, tapi tetap lari di depanku. Saya baik-baik saja, jangan khawatir. Mengyu, saya janji pada ayahmu, akan lindungi kamu. Saya harus menepati janji itu. Selain itu, bagaimana mungkin saya hanya berdiri dan menonton? Anda terluka tepat di depan saya. Tapi kau juga tahu, aku bagaimanapun juga adalah orang yang bercerai. Aku masih tinggal bersama Song Hao selama bertahun-tahun. Apa kau benar-benar tidak keberatan? Saya tidak keberatan. Selama itu Anda itu sudah cukup. Saya minta maaf, Nona Muda. Nona Muda, saya tidak tahu Anda. Aku hanya tanya, bagaimana urusan Song Hao ditangani. Saya khusus datang membahas masalah ini. Song Hao melarikan diri. Kabur. Bukankah kita sudah meminta staf perusahaan mengirimnya ke kantor polisi? Ini semua salah saya. Nona Muda terburu-buru membawa tuan mudamu ke rumah sakit. Jadi saya menemani Anda di sini. Siapa sangka Song Hao menyuap keamanan hotel dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tidak, saya harus segera pergi ke kantor polisi. Jangan bergerak, biar kulihat. Cepat panggil dokter. Jangan bergerak, aku mohon. Mengyu, kita tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Kalau tidak, dia pasti akan menyakitimu lagi di masa depan. Berhentilah mengkhawatirkan hal-hal ini untuk saat ini. Fokus saja pada pemulihan, oke? Jangan bergerak, biarkan aku melihatmu. Awasi dia, aku akan segera kembali. Oke. Butler Bai. Akhir-akhir ini, perhatikan pergerakan Jiang Yushan. Aku curiga Song Hao akan mencarinya setelah melarikan diri. Ya. Nona Muda, kita harus pergi ke kantor polisi dulu. Kalau tidak, polisi akan pulang kerja. Kami akan menanganinya. Kau tidak diizinkan bergerak. Ayo pergi. Ayah. Kakak sudah kembali, benarkah? Panik dan bingung. Tingkah laku macam apa ini? Kau sudah mohon pada keluarga Bai. Jangan dibahas lagi, Ayah. Ketua grup Bai disuruh bersihkan toilet sebulan di perusahaannya. Ini benar-benar mempermalukan keluarga Jiangku. Kak, kamu sudah kembali. Kamu pergi menemui tuan mudamu kan? Selama tahun-tahun saya tidak di rumah. Nyalimu benar-benar semakin besar. Kamu telah menyebabkan cukup banyak masalah. Kak, aku sungguh tidak tahu bahwa Bai Mengyu sebenarnya adalah nona sulung keluarga Bai. Lagi pula mengenai cedera tuan mudamu. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Song Hao yang melakukan semuanya. Sekarang polisi mencari Song Hao di mana-mana. Tetapi mereka masih belum menemukannya. Menurutmu kemana dia pergi? Mana ku tahu dia pergi kemana? Bagaimanapun dia jelas tidak bersamaku. Jika aku tak kembali, kau akan lakukan hal bodoh. Saya beritahu Anda, segera putuskan semua kontak dengannya. Jika tidak, Anda akan menjadi orang berikutnya yang masuk. Aku tahu, aku tahu. Kenapa kau lama sekali? Aku kelaparan setengah mati. Apa yang sedang kau lakukan? Song Hao, kamu tidak bisa bersembunyi di sini lagi. Apakah kakakmu mengatakan sesuatu? Jika kamu tetap di sini, kamu akan melibatkan aku. Menyembunyikan tersangka kriminal. Jika tertangkap, aku tak bisa lari tanggung jawab. Aku kirim orang bereskan masalahnya. Lagi pula, bukankah kakakmu adalah mantan pacarmu Chengzi? Mungkin saja dia bisa memanipulasi keadaan di balik layar, bukan? Tapi, Hentikan kata tapi.
Aku belum melihatmu sepanjang hari. Aku sangat merindukanmu. Aku pergi dulu. Sebaiknya kamu jangan membuat keributan. Aku akan pergi membicarakan masalah ini dengan kakakku. Jangan khawatir selama aku baik-baik saja. Aku pasti membantumu menghadapi Jalang Bai Mengyol. Ibu jangan khawatir. Selama Jiang Yushan hamil anakku, kenapa aku harus khawatir dia tidak membantuku? Besok jangan lupa pergi membuat masalah di luar kantor pusat grup Bai. Aku tidak percaya ini tidak akan menjatuhkan Bai Mengyo itu. Tuan, orang-orang dari keluarga Bai sudah tiba. Masalah apa yang kau sebabkan di luar? Menyebabkan keluarga Bai datang ke pintu mereka secara pribadi. Ayah, aku tidak melakukan apa-apa. Nona sulung Bai pribadi kunjungi rumah kami. Aku Jiang minta maaf tak sambut lebih awal. Nona sulung Bai, apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Aku di The sini film was untuk meminta translated seseorang dari putri and Anda. narrated by Siapa M itu? Media. Apakah kau punya salah paham dengan Nona Bai? Cepat jelaskan padaku. Ayah. Dia hanya punya dendam padaku. Dia sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Disuruh sikat toyat sebulan di perusahaannya sudah cukup buruk. Sekarang dia bahkan mengikutiku pulang untuk membuliku. Itu tidak tahu malu. Jiang Yushan, aku tidak mau berdebat tentang omong kosong ini denganmu. Di mana Song Ho? Serahkan dia padaku. Mengapa kau masih terjerat dengan orang bernama Song itu? Bukankah sudah kuperingatkan kau? Tidak, ayah. Aku sudah patuh tinggal di rumah. Aku tidak tahu sama sekali di mana Song Ho. Nona Bai, ini salahku karena gagal mendisiplinkan putriku. Dia sebelumnya menghancurkan keluargamu. Sebagai ayahnya saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Sekarang Yushan kami sudah bertobat. Dia putus semua hubungan dengan Song Hao. Benarkah lalu, mengapa orang-orangku masih melihat Song Ho? Keluar masuk rumahmu. Geledah tempat itu. Ya, Jangan mengobrak-abrik. Nona dia tidak ada di lantai atas. Dia juga tidak ada di kamar mandi ruang bawah tanah. Nona Bai lihat. Bukankah sudah kubilang tidak ada siapa-siapa di sini? Bukankah ada ruang utilitas di sana, pergi periksa? Berhenti di situ, Bai Mengyu. Kamu melanggar batas. Aku akan menuntutmu. Baiklah. Song Hao, tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nona Jiang sembunyikan kriminal itu ilegal. Dia benar-benar ada di rumah kita. Ayah, aku tahu aku salah. Aku tidak tahu situasinya seserius ini. Dasar anak durhaka. Mengyu, kenapa kau di sini? Serahkan. Kamu menyuruh ibumu menciptakan opini publik di luar perusahaanku. Mencoba memaksamu Changxi dan aku untuk mencabut gugatan. Agar kamu bisa menghilangkan kecurigaan kriminalmu. Cukup cerdik.
Tapi aku memberitahumu. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku akan membuat keluarga Songbu membayar dengan nyawa kalian. Tidak. Itu dia Jiang Yushan yang memberiku ide itu. Dia bilang dengan cara ini dia bisa tinggal bersamaku selamanya. Dan dia bahkan ingin punya anakku. Song Hao, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Meng Yu, aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kamu benar-benar sampah. Aku tidak tahu dia hamil. Lagi pula Jiang Yusha sangat bebas. Siapapun bisa tidur dengannya. Itu bahkan mungkin bukan anakku. Kamu tidak pantas menjadi seorang ayah. Lebih baik kamu tidak punya anak dan garis keturunanmu berakhir. Meng Yu, aku benar-benar tahu aku salah. Lagi pula mantan pacarmu Cheng Zi sudah kembali. Dan dia pasti akan menjauh darimu. Bersamamu adalah hal paling memalukan yang pernah kulakukan. Aku memberitahumu. Jika kamu berani menyakiti keluargaku lagi, aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Ayah, tolong jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan dokter terbaik untuk menyembuhkanmu. Bai Mengyu bertanggung jawab atas kematian keponakanku. Ada apa? Mengapa kamu tidak berpura-pura menjadi teratai putih sucimu lagi? Tidak bisa menahannya lagi ya? Anak adikmu digugurkan karena ayahmu menendangnya. Dan jika kamu menghitung waktunya, ketika dia hamil Song Hao, dan aku bahkan belum bercerai. Berani-beraninya kau ke sini, menyelesaikan urusan denganku. Bai Mengyu, Anda pikir Anda ini siapa? Saat ayah Anda meninggal, posisi apa yang Anda pikir akan tersisa untuk Anda di keluarga Bai? Aku memberitahumu. Aku tidak peduli apa yang kamu dan Mu Chengzi ingin lakukan. Tapi jika kamu berani memfitnahku lagi, aku pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Pergi sana. Kak Chengzi, saya hanya datang untuk melihat keadaan Paman Bai. Tak sangka Kak Mengyu sedang bad mood dan memukulku lagi, dan akan memarahi saya lagi. Minta maaf. Kak Chengzi, kalau memukulku membuatnya lebih baik. Saya tidak keberatan. Maksudku kamu harus meminta maaf padanya. Aku sudah mendengar semuanya barusan di ambang pintu. Jiang Yi, kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Karena apapun yang kamu lakukan, aku akan tanpa syarat mempercayai Bai Mengyu. Saudara Chengzi saya, aku apa? Karena kamu punya banyak waktu luang, lebih baik kamu pulang dan mengunjungi adik perempuanmu. Kak Chengzi, aku baru memukul Kak Mengyu karena tak paham situasinya. Saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Kamu harus pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Jangan datang ke rumah sakit untuk menemuiku. Kak Chengzi, Anda tidak ingin melihat saya? Apakah Anda juga tidak ingin melihat Xiaoyan? Xiaoyan? Siapa itu? Anda mungkin belum tahu. Kak Chengzi dan saya menikah di luar negeri. Xiaoyan adalah... Diam. Sepertinya Kak Chengzi belum memberitahu Anda apapun. Kak Chengzi dan saya punya anak bernama Xiaoyan. Mu Chengzi. Jadi kamu menyimpan begitu banyak rahasia dariku. Dan aku sangat mempercayaimu. Semua pria sama saja. Seharusnya aku tidak mempercayaimu sejak awal. Nona cantik, apakah kau sendirian? The film was translated Bagaimana kalau and kakak menemanimu narrated by minum? M Media.
Pergi. Jangan terlalu tidak kooperatif. Aku sudah bersikap sopan padamu kan? Apa kau tidak repot-repot bertanya-tanya? Siapa dalam radius 100 li yang tidak tahu nama Kakak Bin? Memintamu minum denganku adalah memberimu muka. Aku akan mengatakannya lagi. Pergi. Semua di sini hanya ingin bersenang-senang. Jika itu tidak cukup, kakak punya lebih banyak. Bagaimana kalau kau semalam denganku? Saudara Bin, benarkah? Aku akan memberimu 2 kali lipat untuk pergi. Apakah kamu mengerti? Kau ingin mati. Berhenti. Pergi. Mengapa kamu di sini? Pulanglah bersamaku. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Di sini berbahaya. Meng Yo. Kamu harus memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Apa yang ingin kamu jelaskan? Apakah kamu akan menjelaskan bahwa kamu pernah menikah? Atau bahwa kamu punya anak? Siapa yang belum pernah menikah? Apakah aku peduli tentang itu? Apakah aku peduli tentang itu? Lepaskan aku. Bajingan. Bajingan sejati. Meng Yo dari awal sampai akhir. Hatiku hanya pernah memilikimu. Tidak pernah ada orang lain. Tidak ada orang lain. Jika tidak ada orang lain, dari mana anak itu berasal? Xiao yang diadopsi olehku di luar negeri. Tuanmu menurut hukum asing. Anda tidak bisa mengadopsi Zhao-Yan, Apakah benar-benar tidak ada cara lain? kecuali Anda menikah dalam waktu singkat dan berada dalam status bercerai. Tuanmu, saya mendengar semua yang baru saja Anda dan pengacara katakan. Saya bersedia. Saya juga tidak ingin dia masuk panti asuhan. Dia masih muda saat itu. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Aku benar-benar tidak tega dia dikirim ke panti asuhan. Itu sebabnya aku punya ide untuk mengadopsi. Tapi aku baru tahu kemudian bahwa orang lajang tidak bisa menyelesaikan adopsi. Tepat pada saat inilah Jiang Yi muncul. Yang mengarah pada pernikahan sebatas nama itu kan. Inilah urutan kejadiannya. Pernikahanku dengan Jiang Yi juga karena terpaksa. Aku minta maaf. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Hal-hal menyakitkan yang Song Hao lakukan padamu. Aku tak akan membiarkanmu mengalaminya lagi. Halo saudara Cheng Zi. Apakah Anda sudah tidur? Ada apa selarut ini? Saya saat ini berada di hotel dekat rumah Anda. Xiao Yan juga ada di sini. Dia bilang dia merindukan ayah. Kak Sengzi, apakah Anda akan pergi? Jiang Yi, seandainya kau bukan ibu Xiao Yan. Aku sama sekali tidak akan punya kesabaran sebanyak ini untukmu. Aku memberimu satu peringatan terakhir sekarang. Orang yang kucintai adalah Bai Meng Yo. Itu benar sebelumnya, itu benar sekarang. Dan itu akan benar di masa depan. Jadi kamu harus menyerah cepat atau lambat. Kak Cheng Zi, saya tahu Anda marah. Tapi saya juga tidak ingin sakit. Mengapa Anda tidak kembali dulu? Anda sudah menjaga saya sepanjang malam. Kak Meng Qiu pasti sedang khawatir sekarang. Bagaimana kamu mengenalku dengan baik? Aku memang sangat khawatir. Tanpa dia tidur di sampingku, aku tidak bisa tidur nyenyak di malam hari.
Kak Meng Yu. Kemarin aku sudah atur bertemu Xiaoyan dengan Kak Cheng Zi. Tapi saya tiba-tiba sakit. Itulah sebabnya saya menahannya di sini sepanjang malam. Kak Meng Yu, Anda tidak keberatan kan? Mengapa aku harus keberatan? Bukan hanya aku tidak keberatan. Aku sudah mendiskusikannya dengannya. Dan kami akan membawa Xiaoyan pulang membesarkannya bersama. Kak Meng Yu, Anda dan Xiaoyan belum pernah bertemu. Dia mungkin tidak setuju membiarkan Anda membesarkannya. Seharusnya tidak begitu. Jika dia bisa setuju membiarkanmu menjadi ibunya, standarnya pasti tidak tinggi. Kalau begitu aku akan segera pergi menemui Xiaoyan. Kamu ikut denganku. Baiklah. Xiaoyan tidak bersama orang tua saya. Di mana Xiaoyan? Kak Cheng Zi, saya setuju membiarkan Anda melihat Xiaoyan, tetapi saya tidak setuju kalian berdua membesarkan Xiaoyan bersama. Xiaoyan baru saja kembali ke negara ini. Dia belum terbiasa dengan lingkungan di sini. Saya takut dia muncul di keluarga asuh lagi, dan hal-hal yang terjadi di sana. Oleh karena itu, saya harus merawatnya secara pribadi. 3 kali makan sehari. Tidak. Kamu khawatir aku perlakukan dia buruk? Bukan itu maksud saya. Siapa bisa jamin mereka perlakukan dia seperti anak sendiri? Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Aku punya hak untuk membesarkan Xiaoyan. Tidak masalah. Karena Nona Jiang menyebutkan bahwa Xiaoyan adalah anak dengan kepribadian yang agak tertutup. Dia mungkin tidak akan menerimaku dalam waktu singkat. Kalau begitu Nona Jiang sebaiknya pindah saja ke rumah kami. Bagaimanapun setelah kita menikah. Aku juga perlu belajar cara mengurus anak. Tidak ada yang lain. Kita akan pergi sekarang. Kak Cheng Zi, biarkan saya mengantar Anda mencari Xiaoyan. Tidak perlu. Istirahatlah yang baik, Kak. Sayang, Ibu kau di sini. Xiaoyan. Ayah. Xiaoyan pikir ibu tidak menginginkanku lagi. Jadilah anak baik Xiaoyan. Kamu adalah anak ayah. Siapa wanita itu? Ayah bilang ayah akan menikahinya. Xiaoyan, kamu tidak boleh bersikap tidak sopan. Ini adalah orang yang ayah sukai. Panggil dia Bibi Bai. Bagaimana mungkin Xiaoyan mendorong seseorang? Aku tidak mau wanita itu. Jika ayah menikah aku hanya ingin satu ibu. Kamu baik-baik saja. aku baik-baik saja. Wajar jika anak-anak nakal. Jangan terlalu keras padanya. Biar aku antar kamu ke rumah sakit untuk diperban. Itu tidak akan diperlukan kan? Ayah tidak mencintai Xiaoyan lagi. Xiaoyan, aku akan disiplinkanmu soal dorong orang di rumah. Bawa dia kembali ke villa tempat aku tinggal. Sayang, penampilan barusan benar-benar bagus. Ibu, jika kita melakukan ini, apakah ayah benar-benar akan kembali? Jangan khawatir Xiaoyan, selama Xiaoyan melakukan persis seperti yang ibu katakan. Ibu pasti tidak akan membiarkan ayah mengirimmu ke keluarga baru lainnya. Ini semua salah wanita itu, itulah sebabnya ayah berubah pikiran. Begitu kita perlahan-lahan pindah, ayah pasti akan berubah pikiran, oke? Hati-hati jangan sampai basah setelah Anda pulang. Baiklah, terima kasih dokter. Terima kasih. Bukan apa-apa, Meng Yu. Apa yang terjadi padamu? Apakah kau terluka? Kenapa kamu di sini? Apakah kamu di sini untuk menemui Jiang Yushan? Meng Yu, jangan salah paham. Aku dan Jiang Yushan sudah putus baik-baik sejak lama. Aku datang ke rumah sakit terutama untuk bertanya padanya. Anak siapa ini sebenarnya? Jangan salahkan semuanya padaku. Jiang Yushan mengikuti pria sepertimu. Dia pasti benar-benar buta. Meng Yu, aku benar-benar sudah bertobat. Cari waktu pulang makan di rumah nanti. Ibuku bilang, dia ingin menjamumu dengan layak, dan juga meminta maaf padamu. Jangan sebut ibumu padaku. Kamu dan ibumu sama saja. Kalian berdua tidak ada yang baik. The film was translated Meng Yu, and apakah narrated benar-benar by tidak ada M-Media. kemungkinan lagi bagi kita? Itu benar. Karena kami sudah bertunangan. Ya, Halo, nak jalang itu masuk ke mobil pria itu. Aku sama sekali tidak sempat bicara dengannya sendirian. Baiklah, ibu kamu kembali dulu. Aku akan mencari cara lain. Bye Meng Yu. Kau menyebabkan perusahaan anakku bangkrut. Rumah kita juga digadaikan. Cepat atau lambat, anakku akan ambil kembali semua milikmu. Xiaoyan,
Sebentar lagi seorang tante akan datang. Kau bermain dengannya juga. Permainan yang kau mainkan dengan ibu, berikan padanya, oke? Baik. Sangat patuh. Kak Chengzi, kau sudah kembali. Kak Mengyu, bagaimana lenganmu? Kak Chengzi, Xiaoyan baru saja merenungkan kesalahannya secara mendalam bersamaku. Tolong jangan salahkan dia lagi. Kemarilah. Xiaoyan. Di masa depan nyonya rumah kami pasti adalah Bibi Bai. Dia adalah orang yang akan tinggal bersama ayah seumur hidupku. Jadi kamu hanya bisa memilih dia. Sedangkan, Ayah, aku tahu, aku salah. Tolong maafkan aku. Kak Chengzi, kenapa kau tidak mandi dulu? Aku sudah menyiapkan air mandimu. kalau begitu aku akan mandi dulu. Kamu dan Bibi Bai harus menghabiskan waktu berkualitas bersama. Apa yang biasanya kamu suka mainkan? Bagaimana kalau tante bermain denganmu? Wanita sialan jangan pernah berpikir untuk mencuri ayahku. Nah, kamu cukup kuat ya? Aku paling benci kalau orang mencubit wajahku. Temperamennya cukup mirip denganmu. Bai Mengyu. Kau tinggal dengan Kak Chengzi sebelum menikah. Bukankah itu terlalu santai? Santai, tidak peduli seberapa santai aku, bisakah aku sesantai dirimu? Kau. Aku adalah ibu Xiaoyan. Tentu saja aku punya hak. Aku masih tunangannya. Aku lebih memenuhi syarat darimu. Bai Mengyu. Kau tidak benar-benar berpikir Kak Chengzi akan menikahimu, kan? Jika ibunya tahu kau sudah bercerai, menurutmu apakah dia akan setuju? Kamu seorang simpanan dan kamu bersikap superior tentang itu ya? Jika Jiang Feng tahu bahwa putri sulungnya sama seperti putri keduanya, juga seorang simpanan, menurutmu apakah dia akan mati karena marah? Berhenti menggunakan ayahku untuk menekanku. Bukankah Jiang Yushan menjadi simpanan saat itu yang menyebabkan nasibnya saat ini? Apakah kamu ingin berakhir seperti dia? Jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Datang. Ada apa? Kak Chengzi, Apakah tanganmu baik-baik saja? aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Baru saja, Nona Jiang memiliki nyamuk yang sangat besar di wajahnya. Jadi aku hanya mengurusnya untuknya. Bukan apa-apa. Benar. Aku akan menginap di sini malam ini. Kau. Kemarilah. The film was translated and narrated by M Media. Apa kamu tidak takut aku akan menerkammu jika kamu tetap di sini? 185 cm penampilan bagus dan otot dada. Ditambah perut six pack. Aku tidak akan rugi. Kakak Chengzi, Anda terluka baru-baru ini. Minum susu sebelum tidur membantu tubuh Anda pulih. Aku sudah tidur. Kakak Chengzi, saya secara khusus membersihkan kamar tamu Kakak Mengyu. Apakah dia menginginkannya atau tidak? Kakak Mengyu. Kakak Chengzi tidurnya mudah terganggu di malam hari. Mengapa Anda tidak tidur di kamar tamu saja? Nona Jiang sepertinya baru saja kembali ke negara ini. Kamu tidak punya pekerjaan, kan, Chengzi? Karena dia tahu kebiasaan harianmu dengan sangat baik. Setelah kita menikah, bagaimana kalau kita mempekerjakannya sebagai pengasuh? Apapun yang membuatmu senang. Aku ingin sarapan besok. Nona Jiang, terima kasih. Aku masih khawatir, kamu masih akan diganggu olehnya. Sekarang tampaknya sama sekali tidak perlu. Bai Mengyu yang sekarang bukanlah Bai Mengyu yang dulu. Sekarang tidak ada yang bisa menggertakku. Mengyo, apakah kau sudah tidur? Aku akan datang ke perusahaanmu untuk menemuimu besok. Siapa itu? Pesan spam.
Apa yang kamu lakukan? Pergi tidur di sofa. Bukankah kamu bilang kita akan tidur bersama? Selamat pagi. Pagi. Itu sangat mewah. Saya minta maaf, kakak menu bahan-bahan kita habis. Jadi saya hanya membuat 3 porsi sarapan. Jadi saya mungkin harus merepotkan Anda sendiri. Tidak masalah. Aku akan makan ini saja. Bahan apa yang kurang? Kamu hanya perlu pergi membeli beberapa di supermarket Anda. Ini satu untukmu. Kenapa aku tiba-tiba merasa sangat pusing? Itu pasti gula darah rendah. Kenapa kamu di sini? Mengyo, Apa yang kamu lakukan di sini? aku The tidak film punya was pekerjaan translated sekarang. Kalau and begitu aku masih narrated perlu by mencari M. nafkah Media. kan? Demi hubungan kita di masa lalu. Tolong aturkan pekerjaan untukku. Bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri. Jadi orang ini adalah mantan suami ketua Bai. Mengapa dia begitu menyedihkan? Mengyu, kau bisa suruh aku kerja keras seperti kuda atau sapi. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan bertobat. Jika kamu tidak melepaskan, aku akan memanggil keamanan. Mengyo, Ketua Song, silakan pergi. Yang kurang dari grup Bai kami adalah talenta, bukan sampah. Tunggu, Mengyu, aku tahu kamu. apakah kamu benar-benar ingin mencari pekerjaan dan bekerja keras? Aku janji. Kebetulan Departemen Pengadaan kekurangan seorang manajer. Mulai bekerja besok. Nona muda. Apakah kita benar-benar harus mempekerjakannya? Song Hao ini memiliki niat buruk. Saya khawatir dia mungkin masih menyimpan niat buruk terhadap Anda. Tidak apa-apa, mempertahankan Song Hao akan sangat berguna. Ibu, Bai Mengyo benar-benar menahanku di perusahaan. Aku tahu dia pasti akan melunak. Suatu hari, aku akan mengambil semua yang dia miliki saat ini dan merebut semuanya. Sebelumnya dia berharap kirimmu ke penjara. Mengapa dia tiba-tiba setuju sekarang? Ini tentang menjaga muka tentu saja. Sekarang semua karyawan di perusahaannya tahu bahwa aku adalah mantan suaminya. Jika dia benar-benar mengusirku, bukankah itu akan mengonfirmasi fakta bahwa dia dan Mu Chengzi berselingkuh saat dia masih menikah? Nah, ibu hanya khawatir. Ibu, jangan khawatir, putramu tidak sebodoh itu. Sekarang aku hanya perlu menunggu Tuan Besar Bai menutup mata. Keluarga ini akan kehilangan tulang punggungnya. Selain itu, Mu Chengzi sedang dijerat oleh kakak perempuan Jiang Yoshan. Ini waktu tepat aku menyerang selagi setrika panas. Selama kamu. Nah, jangan khawatir. Tentang sepupu Anda. Saya sudah membereskan semuanya. Dia adalah seorang perawat di rumah sakit itu. Masalah ini mudah ditangani. Bagaimana keadaan ayahku? Anda harus menanyakan hal itu kepada dokter yang merawat.
Bukankah botol itu belum habis? Kenapa kamu menggantinya dengan yang baru? Tentang ini. Halo, Nyonya Muda. Saya sudah menghubungi para ahli di luar negeri. Mereka akan tiba Senin depan. Bibi, Halo Bibi. Saya benar-benar tidak bisa melakukan ini lagi. Saya hampir ketahuan barusan. Fen Min. Mengenai pendaftaran saudara Anda. Song Hao menggunakan banyak bantuan untuk itu. Anda tak bisa tarik kembali janji yang dibuat. Dan menyesalinya lagi sekarang. Tapi bagaimana jika orang ini meninggal? Apa yang akan terjadi ketika mereka menyelidiki? Jangan khawatir tentang Anda menambahkan sesuatu ke infus. Tidak ada yang akan tahu ketika orang itu meninggal. Halo Bibi. Nona sulung saya dengar Song Hao mulai bekerja hari ini. Dia sering manfaatkan status mantan suami untuk sombong. Banyak karyawan veteran mengeluh bilang mereka tak yakin. Tidak apa-apa, selama dia tidak membuat keributan besar, abaikan saja dia. Halo Ketua Bai. Sudah berapa lama kamu di perusahaan ini? 1 minggu. Bekerja keraslah. Mungkin kamu bisa dipromosikan ke posisi permanen lebih awal. Benar. Pesanan pengadaan yang kamu minta aku tanda tangani tadi. Biarkan manajer departemenmu tangani koordinasi lanjut. Baik. Kembali bekerja. Nyonya Muda, mengapa Anda begitu peduli pada seorang pekerja magang? Tidakkah kamu pikir ada yang salah dengannya? Kita tunggu saja sampai rubah itu menunjukkan ekornya. Masuk. Ada apa? Mengapa kamu terlihat sangat familiar bagiku? Manajer Sang, Anda pasti salah mengira saya orang lain. Tidak, aku pasti pernah melihatmu di suatu tempat. Manajer Song, Ketua Bai minta saya koordinasi pekerjaan ini dengan Anda. Saya tinggalkan dokumen ini di sini dulu. Aku ingat sekarang. Kamu dulu bekerja di grup Jian. Apakah kamu pindah kerja atau? Tidak, saya hanya tidak bisa melanjutkan bekerja di grup Jin. Itu sebabnya saya datang ke sini. Saya sama sekali tidak punya motif tersembunyi. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Mengapa kamu takut? Manajer Song, aku. Jangan khawatir asal dengar semua kataku mulai sekarang. Aku jamin, kamu akan memiliki semua yang kamu butuhkan. Selain itu, Bai Mengyu pasti tidak akan tahu bahwa kamu berasal dari grup Jian. Song Hao. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa salahnya aku berada di sini? Bukankah sangat normal bagiku untuk bekerja di perusahaan mantan istriku? Apa buktinya itu? Itu membuktikan dia belum melupakanku. Lepaskan aku, Mu Chengxi. Mengapa kamu bekerja di perusahaannya? Apakah kamu mencari masalah dengannya lagi? Aku hanya mengajukan permintaan kecil. Dan dia setuju. Dan dia bahkan memberiku posisi manajer departemen. Mu Chengzhe, apakah kamu cemburu? Bai Mengyu sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Bagaimana hubungan kita bisa dengan mudah kamu gantikan? Lihat lenganmu. Apa kamu tidak menginginkannya lagi? Tunggu, biarkan dia pergi. Mengyu, sampai jumpa di kantor besok. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Apakah kamu marah? Benar-benar marah. Kenapa kau biarkan Song Hao kerja di perusahaanmu?
Mungkinkah itu benar seperti yang dia katakan? Karena pernikahanmu sebelumnya, kamu masih punya perasaan padanya. Bagaimana mungkin? Mu Chengze, kamu berusaha keras sebelumnya untuk akhirnya menarikku keluar dari lumpur. Bagaimana mungkin aku melompat kembali ke dalamnya sendiri? Dan, apakah ada kemungkinan bahwa aku hanya memanfaatkannya? Orang ini sebelumnya adalah karyawan Jiang Feng dari grup Jiang. Seminggu sebelumnya, dia tiba-tiba menjadi pekerja magang di perusahaanku. Kamu juga tahu, keluarga baik kita memulai dengan bisnis properti dan mencapai posisi hari ini. Jadi selama ada masalah dengan kualitas rumah, kita pasti akan dikutuk oleh semua lapisan masyarakat. Dan orang ini ada di sini untuk melakukan hal itu. Dia adalah mata-mata yang ditanam oleh Jiang Feng. Sebelumnya dia membawakanku pesanan pembelian. Dan aku kebetulan melihat ada pemasok di dalamnya. Itu adalah pabrik yang tidak memenuhi syarat. Jadi Jiang Feng ingin menjatuhkanku dari sini. Aku bisa menggunakan senjatanya sendiri. Biarkan Song Hao yang disalahkan. Aku pintarkan. Maafkan aku. Aku salah paham padamu barusan. Jadi kamu tidak hanya marah. Kamu juga cemburu. Kecemburuan hanyalah satu aspek. Yang lebih penting aku khawatir tentang keselamatanmu. Baiklah. Sebentar lagi semua musuh akan musnah. Aku dulu terlalu meremehkanmu. Beritahu aku jika kamu butuh bantuan. Mengerti? Ayo pulang, masih ada 2 orang di rumah. Ayo pergi. Halo. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ada apa? Pergi ke rumah sakit. Dokter bilang ayahku sedang sekarat. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Kondisi pasien tiba-tiba memburuk. Saya khawatir dia tidak akan selamat malam ini. Aku bahkan datang menemuinya pagi ini. Dia baik-baik saja saat itu. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba sekarat? Nona Bai, kami juga tidak menginginkan situasi ini. Tapi, mohon bersiap. Ayah? Bisakah ayah mendengarku, ayah? Dokter yang aku carikan untuk ayah akan segera tiba. Bisakah ayah bertahan sebentar lagi? Paman, tolong buka matamu dan lihat Meng Yo. Dia benar-benar merindukanmu. Dan ada kabar baik untuk kuberitahukan padamu. Dia dan aku sedang bersiap untuk bertunangan. Tinggal menunggu restumu. Ayah? Ayah, bisakah ayah mendengarku? Buka matamu dan lihat aku. Ayah? 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 Ruang operasi. Meng Yo. Terlepas dari, apakah paman bisa pulih? Mulai sekarang aku akan berada di sisimu di setiap langkah. Kami sudah melakukan yang terbaik. Mohon terima belasungkawa kami. Aku tidak punya ayah lagi. Ayah? Tidak mungkin. Ayahku tidak akan meninggalkanku. Dia janji lihat aku menikah dan bantu besarkan cucunya. Tuan telah meninggal dunia, nona muda. Meng Yo. Tidak mungkin. Kondisi ayahku stabil pagi ini. Kondisi ayahku selalu sangat stabil.
Tidak mungkin dia tidak bisa bertahan sampai operasi. Tidak mungkin dia tidak bisa bertahan sampai operasi. Bagaimana keadaan ayahku? Anda harus menanyakan hal itu kepada dokter yang merawat. Bukankah botol itu belum habis? Kenapa diganti dengan yang baru? Ini? Aku ingat sekarang. Pagi ini, seorang perawat diam-diam mengganti infus ayahku. Dia pasti telah merusaknya. Aku ingin penyelidikan otopsi. Aku ingin otopsi. Tunggu. Beritahu ruang pemantauanmu. Aku ingin cek rekaman penuh sehari dari rumah sakitmu. Halo Bibi. Orang itu sudah mati. Itu bagus. Mereka mau cek rekaman sekarang apa yang harus kulakukan. Bukankah sudah saya suruh Anda menghapus semua rekaman itu? Mereka tidak mudah dibodohi mereka. Jika mereka tidak bisa melihat rekamannya, mereka akan menuntut otopsi. Begitu mereka melakukan otopsi, mereka akan menemukan masalahnya. Jenazah ada di kamar The mayat. film was translated and Jika narrated seseorang by kremasi M. jenazah Media. yang salah, siapa yang akan tahu bagaimana orang ini meninggal? Maksud Anda sudah sejauh ini. Jadi langkah terakhir ini tidak akan membuat perbedaan. Kalau tidak, jika mereka tahu, saya juga tidak akan bisa melindungi Anda. Halo. Kepala pelayan Bai. Dia sudah pergi untuk mengambil rekaman pengawasan. Mengapa kamu tidak beristirahat sebentar? Aku tahu ayahku dibunuh. Bisakah kamu percaya padaku? Percayalah. Kamu jawab. Kakak Cheng Zi, di mana Anda? Mengapa Anda belum pulang? Xiaoyan sedang demam sekarang. Seluruh tubuhnya sangat panas sekarang. Xiao Yan demam. Kenapa kamu tidak pulang dulu? Tidak apa-apa. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dan memeriksanya. Jika terjadi sesuatu segera beritahu aku. Silakan. Siapa itu? Apakah itu perawat? Siapa kamu? Tolong. Apakah kematian ayahku ada hubungannya denganmu? Itu kamu? Nona Bai, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak ingin hal-hal menjadi seperti ini. Tapi saya benar-benar tidak punya pilihan. Katakan padaku siapa yang memerintahkanmu. Apakah ini karena uang? Aku bisa memberimu lebih banyak. Tidak perlu. Saya tidak punya jalan keluar. Jika kau paksa hentikan aku, jangan salahkan aku kasar. Begitu kamu benar-benar membuat kesalahan, tidak akan ada jalan kembali. Saya sudah tidak punya jalan keluar. Jika kamu benar-benar dipaksa oleh seseorang, sebagai anggota keluarga korban, aku bisa mohon hakim beri keringanan hukumanmu. Tetapi jika kamu benar-benar terus membuat kesalahan, maka aku tidak akan bisa membantumu. Tidak ada yang akan membantu saya, bahkan keluarga saya sendiri. Meninggalkan saya ketika saatnya tiba. Selama saya membuang jenazah ayah Anda, tidak akan ada lagi bukti. The film was translated and narrated by M. Media. Halo Mang Yo. Ada apa? Apakah ada kabar baru dari kepala pelayan Bai? Halo. Mang Yo. Mang Yo, mengapa kamu tidak bicara? Tolong aku. Halo. Mang Yul, tunggu. Aku akan segera ke sana. Halo Kakak Cheng Zi.
Aku akan memanggilkan taksi untukmu. Bawa Xiaoyan ke rumah sakit sekarang. Aku sedang ada urusan mendesak sekarang. Aku tidak bisa datang. Apakah ini tentang kakak Mengyu lagi? Kakak Chengzi dia sudah dewasa. Apakah dia lebih penting daripada anak itu? Cukup lakukan seperti yang kukatakan. Menangis-menangis yang kamu tahu hanya menangis. Maafkan mama seharusnya tidak membentakmu barusan. Mama salah. Ketika mobilnya tiba, mama akan membawamu ke rumah sakit, oke? Apakah ayah tidak akan kembali? Jangan khawatir. Mama pasti akan merebut ayah kembali. Polisi sudah menyelidiki insiden kemarin. Tapi jenazah paman mungkin sudah dikremasi. Aku tidak tahu siapa yang bisa begitu kejam. Begitu polisi mengetahuinya, aku akan memastikan mereka membusuk di penjara. Tenang saja dan serahkan masalah ini padaku. Hal yang paling penting bagimu saat ini adalah memulihkan kesehatanmu. Kak Mengyu, bolehkah saya masuk? Tidak, Apakah ada yang salah? Kak Chengzi. Xiaoyan sudah bangun. Dia menunggumu di bawah. Kenapa kamu tidak turun dan menemuinya? Kak Mengyu. Saya dengar ayahmu meninggal kemarin. Tidakkah menurutmu ini adalah balasan? Semua yang kamu miliki sekarang adalah berkat ayahmu. Tanpa dukungan keluarga Bai, kamu bukan apa-apa. Saya sudah membuat pengaturan dengan ibu Kak Chengzi. Dia akan segera kembali ke negara ini. Katakan padaku apakah dia akan memilihmu. Atau memilihku. Jiang Yi, aku selalu berpikir sebelumnya. Bahwa kamu hanya sedikit paranoid. Tapi sekarang aku sadar, kamu benar-benar menjijikan. Bagaimanapun keluarga Jiang semuanya sampah. Bagaimana mungkin Jiang Feng membesarkan dua jenis putri yang berbeda? Bai Mengyu, sebelum kamu kembali ayahmu baik-baik saja. Kenapa begitu kamu kembali ayahmu? Kamu berani memukulku. Bai Mengyu. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Kak Chengzi, dia memukulku duluan. Itu sebabnya saya. Cukup. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu baik-baik saja. Chengzi. Apakah ibumu tahu tentang kita? Belum. Tapi jangan khawatir. Setelah kita bertunangan, aku pasti akan segera memberitahunya tentang situasi kita. Apa kau juga khawatir dia keberatan masa laluku? Dan tidak menerimaku. Mengyo, aku mencintaimu, apa adanya dirimu. Jadi tidak peduli siapapun yang mencoba menghentikan kita. Itu tidak akan mengubah tekadku untuk menikahimu. Kalau tidak mungkin kita harus. Tidak, aku tidak akan putus denganmu. Wanita celaka. Tunggu saja. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Maksudku adalah, ketika ibumu kembali, mari kita tetap makan bersama. Bukankah kamu ingin putus denganku? Aku bukan anak kecil. Dan aku sudah banyak memikirkan apa yang kamu tanyakan padaku. Aku yakin bahwa kamu adalah orang yang layak kupercayakan hidupku. Baiklah. The film was translated and narrated. Porsche Bai Mengyau dari garasi untukku. Aku perlu menggunakannya malam ini. Baik. Ibu. Halo ibu. Nak, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apa yang sedang terjadi? Bicaralah pelan-pelan. Perintahku pada Feng Min bunuh ayah Bai Mengyu terbongkar olehnya. Halo nak, sebagai kepala departemen pengadaan grup Bai, satu batch material yang kamu tangani sekarang bermasalah. Apakah ini murni niat pribadimu atau
Aku baru menjabat beberapa hari yang lalu. Aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang kamu bicarakan. Masalah material itu tidak ada hubungannya denganku. Minggir. Tuan mohon dijawab. Tuan Grup Jiang memimpin pelaporan insiden ini. Selain itu, beredar rumor bahwa selama pernikahanmu dengan ketua Grup Bai, kamu berselingkuh dengan Jing Yushan putri dari Grup Jiang. Bolehkah saya bertanya apakah klaim-klaim ini benar? Mohon dijawab, Tuan. Songju, apakah itu kamu? Wanita jahat berani buat aku tanggung salah. Aku akan cari Bai Mengyu sekarang dan bereskan semua. Jangan lari kembali-kembali. Tuan mohon jawab pertanyaan kami. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apapun yang kamu bicarakan. Ayo minggir untukku. Jawab kami. Tuan, bolehkah saya bertanya apakah klaim-klaim ini benar? Aku tidak tahu. Tanya. Apakah Anda sengaja berkolusi dengan Grup Jing? Aku tidak tahu. Tolong jawab. Minggir. Bai Ketua Bai. Kemana kamu terburu-buru? Apakah kamu akan memberitahu keluarga Jiang? Bagaimana Anda tahu itu saya? Apakah kamu pikir aku hanya orang bodoh? Mungkin karena dulu aku cuma ibu rumah tangga. Kamu meragukan kompetensiku yang sebenarnya. Tapi aku minta maaf MJHW akan email. Nilai-nilaiku cukup bagus saat aku sekolah. Bagaimanapun aku memegang gelar master di bidang keuangan. Jika kamu punya sedikit otak saja, trik kecil Jiang Feng akan terlihat jelas. Karena Anda tahu saya yang melakukannya. Mengapa Anda membuat Song Hao menanggung kesalahan? Song Hao tidak sepenuhnya tidak bersalah. Aku tentu punya alasan untuk melakukan ini. Tentu saja kamu juga bukan orang suci. Aku sudah menyelidikimu sejak lama. Kemampuanmu cukup bagus saat kamu berada di Grup Jiang. Tetapi atasanmu terus-menerus menekanmu. Karena itu, kau tak pernah dapat promosi. Namun jika kamu bersedia bekerja keras denganku, aku akan memberimu kesempatan. Aku tidak tahu apa-apa. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong jawab, tolong tanggapi pertanyaan kami. Karena begitu banyak teman jurnalis ada di sini hari ini. Biarkan aku membantunya menjawab pertanyaanmu. Suruh pelayan baik menyiapkan dokumen-dokumen itu. Apakah Bai Mengyo anakmu dan orang bermargamu ini? Kamu sengaja menjebakku kan? Sebelumnya kamu memohon padaku untuk kesempatan kerja. Aku memberikannya padamu. Kamu membuat kesalahan sendiri, namun kamu ingin menyalahkanku. Sekarang, kamu ingin bertingkah seperti orang baik. Itu benar-benar sulit, bukan? Pantas saja. Kamu memberiku posisi manajer departemen pengadaan sejak awal. Kau tunggu aku gali kuburku sendiri lalu masuk. Aku akhirnya mengerti. Dasar wanita jahat. Rencanamu terlalu licik, bukan? Atau apakah orang bermargamu ini yang menasihatimu di balik layar? Kamu harus tenang. Aku lupa menyebutkan sesuatu. Emosinya tidak terlalu baik. Dulu saat bersama, dia sering KDRT padaku. Tapi aku pikir hari ini, di depan begitu banyak orang, kamu seharusnya bisa mengendalikan emosimu. Dan tidak memukulku, kan? Jadi Nona Bai juga korban KDRT pria ini. Memang orang yang kurang kemampuan. Cenderung makin banyak kekerasan dan marah tak berdaya. Bai Mengyo, apakah kamu tahu siapa dia? Dia mata-mata Grup Jiang dekatmu. Semuanya cepat ambil foto. Dia adalah mata-mata itu, wanita yang memalsukan material. Cepat ambil foto. Aku tahu. Itu sebabnya, dia bukan lagi pekerja magang di perusahaan kami. Ketua Bai, bukankah Anda mengatakan? Semuanya mulai hari ini. Nona Songzu adalah karyawan resmi Grup Bai kami. Mohon jaga dia baik-baik di masa depan. Ibu, Kamu datang kepadaku untuk setiap masalah sepele. Selain itu, saya punya bukti kegiatan ilegal dan kejahatan mereka. Keamanan bawa mereka ke kantor polisi. Hei, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku menolak untuk diselidiki. Itu dia. Aku tidak akan pergi, aku tidak mau diselidiki. Aku menolak untuk diselidiki. Kabar baik.
Wanita itu Feng Jiahui sudah ditangkap oleh polisi. Nona sulung, Anda mau kemana? Ya kau mau pergi kemana tanpa bicara sepatah kata pun. Aku akan menemui seseorang. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Tidak perlu. Ini adalah rahasia antara kita berdua. Nona sulung, apakah ada rahasia yang tidak kami ketahui? Tidak apa kita harus percaya padanya. Keluarlah. Saya pikir Anda tidak akan datang. Nona Bai, kau bilang akan mohon keringanan hukuman untukku di The depan film hakim. was translated Apakah and itu masih narrated berlaku? by M Media. Aku selalu menepati janjiku. Jadi di mana jenazah ayahku? Aku harus menguburkannya. Sudah sampai. Nona Bai. Saya benar-benar tidak sengaja melakukannya. Feng Jiahui suruh aku lakukan semua, aku minta maaf. Sejak kamu menambahkan obat mematikan ke infus ayahku, kamu menjadi seorang pembunuh. Kamu tidak pantas mendapatkan simpatiku. Tapi aku akan menepati janji yang kubuat padamu. Kamu harus menanggung konsekuensinya. Kamu harus mempercayaiku. Aku mohon padamu untuk mempercayaiku. Selama kamu bersedia bekerja sama denganku dalam tindakan ini, biarkan para pelaku kriminal yang sebenarnya ditangkap. Aku bersumpah. Aku pasti akan memohon untukmu kepada hakim. Percayalah padaku. Hancurkan di sini. Hal sebesar itu terjadi di keluargamu. Apakah kau belum kembali? Kakak Cheng Zi. Bibi akan kembali hari ini. Xiaoyan dan aku siap jemput dia di bandara. Kebetulan Xiaoyan juga bilang dia rindu nenek. Siapa yang menaruh benda ini di bawah bantal Mang Yo? Apakah itu kau atau Xiaoyan? Kakak Cheng Zi, tolong jangan salahkan Xiaoyan. Dia hanya merasa bahwa kasih sayang ayahnya dicuri oleh kakak Meng Yu. Itulah mengapa dia melakukan hal seperti ini. Dia masih anak-anak. Jangan salahkan dia. Saya akan mendidiknya dengan benar di masa depan. Cukup. Itu benar. Xiaoyan memang masih muda. Tapi jika bukan karena bimbinganmu, bagaimana dia bisa menaruh benda yang mengandung musik ini di bawah bantal Mang Yo? Bagaimana dia bisa tahu seberapa parah efek samping dari benda musik ini? Kau sering klaim takut Mang Yo tak bisa didik anak itu baik. Bagaimana denganmu? Jiang Yi, kau benar-benar tidak pantas menjadi seorang ibu. Kakak Cheng Zi, apakah kau salah paham tentangku? Cheng Zi, Nona Jiang sudah pergi. Bisakah kita menurunkan kamera pengawas di rumah sekarang? Anda benar-benar memasang kamera pengawas di kamar. Jika kamu tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu sendiri. Nona Jiang, saya sarankan Anda untuk jujur kembali ke rumah Anda sendiri. Kalau aku tak sengaja dapat bukti, Anda akan masuk penjara. Ibu, Bibi. Bibi, selamat datang kembali ke negara ini. Jati Anda adalah putri keluarga Bai, Bai Meng Yu. Ya Bibi. Chen Zi, saya dengar dari panggilan telepon Anda bahwa Anda akan bertunangan dengan Nona Bai. ya, Saya belum mengenal Nona Bai dengan baik. Nanti saat makan malam, Anda harus memperkenalkannya dengan benar kepada saya. ya. Ayo pergi.
Meng Yu, terlepas dari apakah ibuku menyukaimu atau tidak, aku menyukaimu sudah cukup. Karena pernikahan saya sebelumnya tidak direstui. Itu sebabnya saya berharap kali ini Anda setidaknya bisa mendapatkan restu ibu Anda. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Bagaimana kau bisa lupakan ibu dan anakmu hanya karena punya istri? Halo Bibi. Atau kau mau beri aku cucu perempuan lagi? Ibu, jangan bicara omong kosong. Kalian berdua masih sangat malu-malu. Karena itu masalahnya, maka kalian berdua harus segera bertindak. Sedangkan saya akan pulang sekarang. Ibu, Tunggu Bibi. Saya ingin berbicara dengan Anda jika Anda tidak keberatan. Silakan, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Kalau begitu saya akan langsung saja. Mengenai latar belakang keluarga Cheng Zi dan saya seimbang. Mengenai karakter, saya juga menganggap diri saya gadis yang baik dan berbakti. Tapi Anda mungkin tahu bahwa saya sebelumnya pernah bercerai. Meskipun Cheng Zi mengatakan dia tidak peduli dengan pendapat Anda. Saya tahu dia peduli. Dan saya lebih peduli lagi. Saya ingin mendapatkan restu Anda. Jadi jika Anda memiliki kekhawatiran atau pertanyaan, Anda bisa bertanya langsung kepada saya. Kau takut aku meremehkanmu karena cerai? Ibu, katakan saja apapun yang ingin kau katakan secara langsung. Lihat betapa protektifnya Anda. Dia bahkan belum menjadi istri Anda. Dan Anda sudah begitu bertanggung jawab. Orang bernama Jingyi dari beberapa waktu lalu itu, dia pasti cukup mengganggu kalian berdua kan? Sebenarnya alasan saya datang ke sini kali ini adalah secara khusus untuk membawakan ini kepada Anda. Cheng Zi bisa menikahi orang yang dia inginkan. Saya sangat senang. Lalu mengapa kau bertingkah seperti itu hari itu? Saya sedang mengujinya. Untuk lihat menantu seperti apa yang akan kumiliki. Seperti apa wataknya. Tidak mungkin semua orang seperti kami ibu dan anak kan. Kalian berdua jangan khawatir. Mulai sekarang Xiaoyan akan saya yang besarkan. Kalian berdua fokus saja menjalani hidup kalian sendiri dengan baik. Jangan beri kesempatan lagi bagi orang lain untuk mengambil keuntungan. Kalian berdua cepatlah. Cepat pergi dan selesaikan formalitasnya. Oke. Baiklah. Bagus, itu sudah cukup. Ayo, kalian berdua mendekatlah sedikit. Nyonya Mu, mohon bimbing saya selama sisa hidup kita. Kalau begitu saya tidak akan sungkan.